Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Murtazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Kebakaran menimpa sebuah gudang karet di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain menghabiskan isi gudang, 2 unit kendaraan roda 4 turut terbakar. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang karet di Jalan Gurujul, Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Sabtu malam. 4 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan kobaran api lantaran banyaknya bahan material yang mudah terbakar serta jauhnya sumber air. Peristiwa kebakaran ini, 2 unit kendaraan roda 4 turut terbakar. Petugas damkar belum bisa memastikan penyebab kebakaran dan hingga kini masih dalam penyelidikan. Yang terbakar adalah gudang spon, yang juga turut terbakar 2 unit kendaraan roda 4, juga sampah yang ada di belakang gudang spon tersebut. Korban jiwa namun kerugian yang gudang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Estu Anyus. Pemirsa, gempa yang mengguncang Gorontalo pada Sabtu malam mengakibatkan salah satu bangunan sekolah menengah atas di Kecamatan Pandangan Pohuwanto mengalami kerusakan. Peristiwa gempa terekam CCTV di sebuah minimarket. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik terjadinya gempa di salah satu minimarket dan membuat pengunjung dan karyawan toko lari berhamburan. Gempa bumi dengan magnitudo 6 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Sabtu malam sekitar pukul 20:51 waktu Indonesia Tengah. Gempa ini bahkan terasa hingga kota Gorontalo. Sebagian warga terlihat panik dan memilih keluar dari rumah karena takut rumah mereka roboh akibat gempa. Sementara itu dilaporkan satu bangunan sekolah di wilayah Kabupaten Pohuwato yang menjadi pusat gempa yakni SMA Negeri 1 Randangan mengalami kerusakan. Plafon bangunan sekolah tersebut ambruk dan berserakan. Beberapa detik, mungkin 5-10 detik, dapat rasa bergoyang, pokoknya goyang begini. So apa cerita dengan teman, kayaknya tanah goyang ini. Sudah parasa ke sana. Mungkin beberapa detik selanjutnya itu sudah mulai bukan lagi begini, so bergoyang memang ini. Situ sudah coba diri, so baik cari tempat aman, jangan sampai mau tertimpa material bangunan atau apa begitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di 35 km barat laut Pohuwanto. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mengeluarkan data terkini terkait dampak kerusakan dan korban jiwa akibat gempa ini. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, pemirsa, intensitas hujan tinggi mengakibatkan terendam banjir setinggi 1 meter. Hujan deras mengguyur kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu petang. Akibat tingginya intensitas hujan, 4 RT di lingkungan RW 20 maksud kami, Sukatani Tapos, Kota Depok terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir juga membuat akses jembatan di perumahan Pondok Sukatani Permai tak bisa dilintasi kendaraan. Warga berharap Pemkot Depok segera membuat embung agar banjir yang telah jadi langganan selama puluhan tahun dapat teratasi. Udah mulai turun, tapi tadi hampir 1 bidang dewasa.
Akibat turap Kali Setu jebol, puluhan rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan terendam banjir. Sekitar 40 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke musola terdekat menunggu perbaikan. Puluhan rumah kontrakan di Jalan Kopo Bawah, RT 04 RW 05 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan terendam banjir akibat turap di aliran Kali Setu jebol. Jebolnya turap sepanjang 20 meter terjadi pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Sabtu malam. Lurah Ciganjur mengatakan 40 kepala keluarga terdampak banjir dan mengungsi sementara di musola terdekat. Sekitar jam 4 sore, curah hujan ya lumayan. Ya. Jadi aliran sungai, aliran Kali Setu ada turapnya yang jebol. Ya, jadi jebol terus masuk ke rumah warga. Kontrakan semua banjir semua, nganyut semua. Terus saya juga nggak mikirin harta benda sih, yang penting anak selamat aja dah. Sempat terhanyut katanya Bang? Sempat hanyut semua barang-barang apalah. Tapi anaknya alhamdulillah selamat sih. Sebelumnya, guna mengantisipasi banjir di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, ratusan personil suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur Kali Cabang Tengah. Pengerukan sedimen lumpur Kali Cabang Tengah menggunakan 2 unit eskavator. Untuk panjang ya kegiatan di Kali Cabang Tengah ini sekitar 1077 meter ya. Sedangkan target pengerukan ini kita diawali tanggal 1 Mei ya kemarin ya sampai tanggal 30 Juli ya. Upaya pengerukan sedimen lumpur ini diharapkan dapat mengurangi setidaknya 25% permasalahan banjir di Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tidak terima karena suaminya ditangkap saat polisi menggelar razia narkoba, seorang emak-emak di Pematang Siantar mengamuk. Namun polisi tetap membawa sang bandar narkoba ini ke Mapolres Pematang Siantar. Beberapa istri terduga pengedar narkoba ini mengamuk dan mempertanyakan barang bukti yang didapat polisi saat penggerebekan. Meski terus berusaha melakukan pengadangan, para terduga pelaku berhasil dibawa ke Polres Pematang Siantar. Sebelumnya, sejumlah pria kabur saat Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Lokomotif. Wilayah yang dikenal dengan Kampung Narkoba Bangsol ini kerap dijadikan lokasi peredaran sabu. Dalam penggerebekan, 4 pria terduga pengedar sabu ditangkap serta seorang wanita yang melakukan pengadangan. Ada video sebagai barang bukti. Kami telah mengamankan seorang perempuan tersangka Hazura Mustika yang mengakui sebagai istri dari tersangka Johari Prayudi yang ditangkap sebelumnya. Polisi akan rutin melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Bangsal untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darba Setiawan, Ayus melaporkan. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, para pelajar, guru hingga para TNI Polri menggelar ziarah ke makam Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Sementara itu di Tangerang, Banten, memperingati Hardiknas diluncurkan angkutan gratis khusus untuk pelajar. Upacara dan ziarah digelar di makam Ki Hajar Dewantara di Kompleks Makam Wiyata Brata di Kampung Tahunan Umbul Harjo, Yogyakarta, Jumat pagi. Kegiatan yang dilakukan setiap tanggal 2 Mei ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional sekaligus kelahiran pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kegiatan ini generasi muda diharapkan dapat meneruskan pikiran dan gagasan Ki Hajar Dewantara. Rujukan pendidikan di Indonesia sebagai pelajar itu ada banyak ya, salah satunya itu dengan belajar dengan giat, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang aktif seperti pramuka, lalu event-event volunteer gitu. Jadi dengan adanya pemikiran dan aktivitas seperti itu tuh bisa meningkatkan ilmu dan
problem solving mereka. Para pelajar di Kota Tangerang, Banten kini semakin bahagia. Pasalnya di Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kota Tangerang meluncurkan angkutan gratis khusus untuk pelajar. Selain mempermudah akses menuju sekolah, dengan adanya layanan angkutan gratis ini bisa mengurangi beban orang tua untuk biaya transportasi ke sekolah. Selamat jalan. Nah, itu sekolah di mana, Tan? Di SMP 1. Biasanya ke sekolah naik apa tuh? Naik bis. Naik bis, tapi bayar. Bayar. Sekarang gratis nih. Senang ya, Tan ya? Senang. Kelas berapa, Tan? Kelas 1. Kelas 1. Merasa terbantu nggak dengan adanya bantuan bis gratis ini, Tan? Merasa terbantu banget. Selain kita lakukan program sekolah gratis, alhamdulillah juga pada saat ini Pak Gubernur juga ada program sekolah gratis untuk SMA. Jadi sejalan linier ya programnya dari pusat sampai daerah, dan sekarang kita tambahkan dengan ini Pak peluncuran bis sekolah gratis. Jadi ini di 4 koridor ya. Angkutan gratis ini dapat digunakan pelajar sekota Tangerang untuk mempermudah akses pendidikan dan mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan. Liputan News melaporkan. Di hari ketiga, para siswa bermasalah di barak militer mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 2 pekan. Penerapan disiplin terhadap pelajar yang mengikuti pembinaan karakter oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat di hari ketiga berjalan lancar. Sebanyak 39 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI gelombang pertama. Para siswa mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Menurut Bupati Karawang, dirinya mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan memilih pembinaan gelombang pertama pada TNI, karena saat ini TNI lah yang bisa menerapkan kedisiplinan serta wawasan kenegaraan kepada para pelajar bermasalah tersebut. Dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu. Solusi dari Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut. Nah, sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja. Kan gitu. Nah, kenapa misalnya ke TNI? Ya kami percaya kalau untuk, karena titik tekannya kan kedisiplinan. Sebelumnya para pelajar langsung menerima pembinaan setibanya di lokasi pada Kamis siang. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 14 hari ke depan. Dari Purwakarta, Indra Setiabudi, M. Hoirudin, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi ke-39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Hari ketiga di barak militer, Deddy Mulyadi menyampaikan kemajuan disiplin anak-anak tersebut. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter utamanya. bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami
untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini ia fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya kita satu-satu dulu deh, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, gimana sih? Pemirsa, pro kontra pendidikan anak nakal ke barak tentara masih menguak. Namun dari sudut pandang Bupati Purwakarta, langkah ini justru mendapatkan reaksi positif dari para orang tua. Dan berikut kami hadirkan cuplikan wawancara rekan kami. Kami informasikan situasi terkini, tempat saya melaporkan di Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana tempat saya melaporkan saat ini menjadi tempat penampungan bagi anak-anak yang mana diduga ini mengalami nakal begitu atau susah diatur begitu. Yang mana hingga sampai saat ini proses pembelajaran pendidikan masih dilangsungkan, yang mana para siswa ini sudah bangun pada pukul 4 pagi dan nantinya dilanjutkan dengan tes kepribadian maupun juga tes kedisiplinan guna untuk membangun rasa empati maupun kedisiplinan masyarakat ataupun siswa ini agar tidak terjadi kembali hal-hal tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, khususnya yang mana ada tawuran maupun juga merokok dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini masih terus berlangsungkan, yang mana proses ini ataupun dilatih dari 20 pelatih dari Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana nanti akan membina para siswa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama Bupati Purwakarta, Om Zen, yang mana saat ini sedang berkunjung langsung ke lokasi ini. Selamat pagi, Om Zen. Pagi. Ada nggak sih khusus mengapa dibawa ke TNI ini seperti apa? Memang apa hanya TNI saja yang bisa membina mereka atau seperti apa, Om Zen? Ya ini kan sebenarnya kebijakan Pak Gubernur ya, menjawab keresahan dari para orang tua, keresahan kami, saya sebagai bupati, keresahan dari orang tua wali murid, terus juga pihak sekolah. Di saat misalnya dengan berbagai cara si anak tersebut susah disiplinnya. Jadi pergi dari rumah, berangkat, mau sekolah, nggak datang ke sekolah, tiba-tiba dia nongkrong, mabuk, merokok, ya kan? Atau misalnya dia mabal, bolos. Terus juga sering berantem sama temennya, tawuran sama temennya, dikasih tahu sama orang tuanya, melawan, malah ngancam-ngancam sama orang tuanya. Terus minta motor sama orang tuanya, nggak dikasih, anaknya ngancam, dikasih ekonomi orang tuanya juga usahanya serabutan, akhirnya dia pinjam sana-sini, pinjam bank keliling, pinjam ke rentenir, terus untuk cicilannya pinjam ke yang lain, jadi hutang sana, hutang sini, sementara dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu, solusi dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut, nah sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja. Sebelumnya, pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 April bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai Jumat 2 Mei dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota,
makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menolak berkomentar terkait program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pembinaan anak nakal dengan mengirim ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Beberapa sekolah di Jawa Barat sudah menerapkan wamil bagi anak yang nakal begitu, Pak. Aduh, saya no comment ya soal wamen ya. Soal wamil saya no comment, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan nantinya tidak hanya siswa bermasalah yang masuk barak militer, namun orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Kan satu SMP ya, SMA sudah mulai kan dirindam hari ini, sudah mulai SMA dan nanti di setiap kabupaten kota ada jenjang untuk SMP dan SMA. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, 1 orang tewas usai 2 unit rumah di kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Mau menuju terowongan, dari flyover menuju terowongan. Jalan Barawaja. Api membakar 2 rumah dan warung di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Minggu dini hari. Diduga bangunan dibakar oleh anak salah satu pemilik rumah yang kesal mengetahui orang tuanya kembali menikah. Akibat peristiwa ini, Daeng Ngai, 65 tahun, tewas terpanggang. Api baru berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam dikerahkan. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini terduga pelaku pembakaran tengah diburu aparat kepolisian Polsek Panakukang, Kota Makassar. Tewas terjebak. Kalau untuk penyebab bulan kebakaran, ada dugaan dibakar atau seperti apa? Penyebab kebakaran ini belum ada informasi dari warga, dari korban, jadi belum bisa saya utarakan itu. Untuk upaya lanjutannya saat ini apa? Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam yang menjadi korban kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah, kondisinya membaik pasca operasi di Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Sementara supirnya yang sempat dirawat di RS Al Ikhlas Pemalang dirujuk ke RSUD Karyadi Semarang karena mengalami luka berat. Belia Malkan, sopir anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam, mengalami luka berat akibat kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Dirinya yang semula menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Al Ikhlas Semarang harus dirujuk ke RSUD Karyadi Semarang. Sementara kondisi Alamuddin Dimyati Rois masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Pekalongan. Polisi menyebut meski mengalami luka berat, kondisi Gus Alam mulai membaik. Sementara polisi masih menyelidiki kejadian kecelakaan di Tol Pemalang ini. Semarang. Untuk
supir dan kernet sedang kami mintai keterangan. Kemudian sampai dengan saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara tim TAA dari Polda Jawa Tengah sudah melaksanakan olah TKP di jalan tol sesuai dengan TKP kemarin. Sebelumnya, mobil yang ditumpangi 4 orang termasuk Alamuddin Dimyanti Rois dan 2 orang asisten pribadinya mengalami kecelakaan di tol Pemalang, kilometer 315+900. Saat kejadian, menabrak bagian belakang truk Puso pada Jumat dini hari kemarin. Akibat kecelakaan ini, 2 asisten pribadi Alamuddin Dimyanti meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat kejadian, rombongan sedang dalam perjalanan pulang sehabis acara di sebuah pondok pesantren di Brebes. Pemirsa, sopir travel yang terlibat kecelakaan maut yang menewaskan 3 orang di tol Cisumdawu, kilometer 189 Sumedang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk dan melaju melebihi batas kecepatan maksimum. Penetapan status tersangka terhadap sopir travel Imad Hendrawan dilakukan Satlantas Polres Sumedang usai melakukan serangkaian pemeriksaan. Polisi menyebutkan terdapat 2 poin dari hasil pemeriksaan sopir disertai keterangan saksi penumpang selamat. Hasil olah TKP, kecelakaan minibus travel yang menabrak belakang truk box terjadi di jalur lambat dan melaju beriringan. Cepatnya laju minibus travel di jalur menanjak membuat sopir yang hendak menyalip tidak memperhatikan jarak aman hingga menabrak belakang truk di depannya. Dapat kita simpulkan 2 poin. Yang pertama adalah pengakuan daripada supir bahwasannya dia dalam kondisi sakit, minum obat diabetes, dan pada saat mengemudi Toyota tersebut dalam keadaan mengantuk. Terkait dengan kecepatan kendaraan daripada Toyota S tersebut melebihi dari kecepatan maksimal yaitu 80 km per jam. Di pengakuan pengemudi adalah 120 km per jam. Sehingga itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk menentukan supir Toyota Hiace tersebut sebagai tersangka dalam perkara ini. Sopir travel yang telah ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia kini terancam hukuman 6 tahun penjara. Sejumlah purnawirawan TNI Polri lakukan pertemuan menyatakan sikap bersama untuk mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan di kawasan Jakarta Selatan dan dihadiri para jenderal purnawirawan dari berbagai matra Jumat kemarin. Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perin. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. 3. Purnawirawan TNI Polri, walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. 4. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya.
setelah cap dikeluarkan, cap 554 Romawi tahun 2025 tanggal 29 April 2025 itu, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah cap 554A garis 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang wawancara itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah itu, jadi perubahan ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pelatih dalam rangkaian Pak Danjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Lejen Kunto dengan aktivitas ayahnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan Ainus melaporkan. Polda Kalteng membentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan membackup Polres Barito Selatan. Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas, kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero memantau langsung situasi kelistrikan di Bali setelah sempat mengalami gangguan pada hari Jumat. Pihak PLN memastikan bahwa gangguan tersebut bukan berasal dari serangan siber. PT PLN Persero dengan cepat memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Bali yang sebelumnya mengalami gangguan pada hari Jumat. Pemulihan bisa dilakukan dengan cepat usai ratusan personel PLN langsung merespons dengan sigap seketika gangguan terjadi dan terus bersiaga pasca aliran listrik di Bali kembali normal. Pihak PLN secara khusus menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengapresiasi pengertian dari pelanggan. Kemarin hari Jumat pukul 16.00 transmisi saluran kabel bawah laut antara Jawa dan Bali mengalami gangguan di mana tegangan di sisi Bali turun menjadi 0 voltase. Dengan kondisi ini diikuti dengan pembangkit yang ada di Bali, baik yang ada di Pesanggaran, di Pemaron,
di Celukan Bawang dan juga pembangkit di daerah Gilimanuk trip keluar dari sistem kelistrikan Bali. Seluruh kekuatan yang ada di PLN, yang ada di Bali, sehingga hanya dalam waktu 30 menit, maka saluran transmisi kabel bawah laut sudah kembali normal, voltase kembali normal, dan kemudian langkah-langkah diikuti dengan pemulihan secara cepat seluruh pembangkit yang ada di Bali. Indikasi sementara, gangguan terjadi pada sistem penyaluran kabel laut dan bukan akibat dari serangan siber atau lainnya. Pemirsa, generasi muda perlu memahami strategi entrepreneur di era digital. Sejumlah seminar dan bedah buku diselenggarakan agar generasi muda memiliki daya saing di masa depan. Universitas Mitra Bangsa Jakarta menggelar acara pengukuhan Ikatan Alumni STIMA IMI di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Acara ini diisi oleh launching dan bedah buku yang ditulis oleh entrepreneur sekaligus dosen di Universitas Mitra Bangsa Sita Kusuma. Bedah buku membahas tentang pentingnya kemampuan teori serta praktek bagaimana menjadi seorang entrepreneur sukses di tengah perkembangan era digital saat ini. Kegiatan launching dan bedah buku ini digelar dalam rangka menyebarkan pemahaman mendalam tentang dunia pemasaran digital yang kian pesat. Acara ini dihadiri oleh rektor, alumni, dan juga sejumlah mahasiswa Universitas Mitra Bangsa. Kita kan sekarang memang hidup di era digital kan. Jadi kebetulan saya dosen S2 di UMIBA. Nah, kelas yang kemarin itu saya itu ngajar kelas pemasaran. Jadi biasanya orang bikin buku itu teori dulu baru praktek, kan kebalik, prakteknya dulu baru teori gitu. Nah, alhamdulillah sekitar 250 page gitu halaman. Nah, itu mengedepankan tentang ekonomi nih sekarang yang di era digital gitu. Bahwa kita sekarang ada Facebook, TikTok, dan lain-lainnya lah untuk bisa memasarkan produk-produk kita. Selain membagikan buku secara gratis, melalui kegiatan ini, Sita Kusuma berharap audiens yang hadir khususnya para mahasiswa dapat mempunyai bekal serta investasi masa depan dengan pemahaman mendalam tentang pemasaran digital. Dari Jakarta, Muharlin Seto Pratomo, iNews melaporkan. Suasana haru mewarnai pelepasan ratusan calon jemaah haji Kloter 8 asal Tangerang Selatan, Banten. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Masih di Anies Pagi bersama saya Cikal Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan di Anies Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Sebanyak 390 calon jemaah haji Kloter 8 asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu pagi. Ya, 390 calon jemaah haji akan melakukan pengecekan administrasi dan transit terlebih dahulu sebelum dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada hari Minggu. Kloter 8 jemaah calon haji asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu 3 Mei 2025. 390 calon jemaah haji ini tiba pada pukul 8 pagi untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Dijadwalkan terdapat 4 kloter dengan total 1.600 calon jemaah haji yang tiba dan transit di Asrama Haji Pondok Gede. Para jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju Tanah Suci pada hari Minggu. Sejumlah jemaah asal Tangerang mengaku lega karena akhirnya dapat melaksanakan ibadah haji setelah penantian selama belasan tahun. Alhamdulillah, yang pertama kami sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan tahun ini bisa menjalankan ibadah haji yang dimana kami juga sudah menunggu kurang lebih hampir 12-13 tahun ya dari waktu pendaftaran bersama istri dan anak saya waktu itu daftar seperti itu. Dan jadi tentu saja kami sangat berbahagia
akan menjadi tamu Allah, insya Allah akan berangkat besok. Alhamdulillah ya, karena kan ini panggilan ini juga cukup lama sudah menunggunya 13 tahun dan jarang-jarang juga, dan ini alhamdulillah dapat kesempatan untuk berangkat bersama orang tua. Jadi alhamdulillahnya sangat berbahagia tentunya, karena justru anak-anak muda 22 tahun ini cukup jarang ya untuk berangkat haji di umur saat ini, dan insya Allah bisa mendampingi orang tua juga dan menjadi tamu Allah dan pulang selamat sampai ke tanah air lagi nantinya. Hingga akhir periode keberangkatan haji pada 31 Mei nanti, Asrama Haji Pondok Gede akan menjadi tempat transit lebih dari 24.000 calon jemaah haji asal DKI Jakarta dan Banten sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Amri Darida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai pelepasan ratusan calon jemaah haji kloter 8 asal Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak hampir 400 calon jemaah diberangkatkan dari Islamic Center Serpong pada Sabtu pagi oleh Wali Kota Tangerang. Tangis haru pecah saat mengantarkan anggota keluarga tersayang berangkat menuju ke Tanah Suci. Sebanyak 393 calon jemaah haji asal Tangerang Selatan, Banten resmi dilepas dan diberangkatkan pada Sabtu pagi. Acara pelepasan dilaksanakan di Islamic Center Serpong. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni pun melepas langsung kloter 8 ini. Lambaik Allahumma lambaik, lambaik la syarika lak, lambaik Allahumma lambaik. Saya tadi sampaikan ke jamaah bahwa penantian mereka ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun, sudah mereka tempuh sedemikian rupa, sudah mereka bayar dengan kesabaran, keikhlasan, maka penantian itu sekarang tiba waktunya. Oleh karena itu jangan dikotori dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Udah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan demikian. Ya, boleh kangen sama keluarga, tapi jangan tiap saat kemudian berkomunikasi. Udah di sana itu menjadi tamu Allah, menjadi tamu yang terbaik. Berdasarkan catatan dari Kementerian Agama Tangerang Selatan tahun 2025, terdapat 1.479 calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji. Semuanya terbagi dalam 4 kloter atau kelompok terbang. Pemerintah pun mengimbau agar para calon jemaah haji menjaga kondisi kesehatan mereka saat berada di Tanah Suci. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, menabung selama puluhan tahun, pasangan suami istri di Kota Pasuruan, Jawa Timur akhirnya berhasil pergi haji di tahun 2025. Mereka berdua mengumpulkan biaya haji dari jerih payah berjualan koran gorengan hingga menjadi buruh pabrik. Inilah Muhammad Kasyadi, 68 tahun. Setiap hari Kasyadi berjualan koran dan buku-buku di kiosnya di Jalan Hayam Buruk, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Selain berjualan koran, Kasyadi juga sempat menjadi buruh pabrik, di mana seluruh penghasilannya disisihkan untuk pergi haji. Kasyadi juga rajin bersedekah koran bekas kepada para jemaah yang akan beribadah. Niat tulus dan impian Kasyadi senada dengan istrinya Puriyanti Rahayu. Tekad berangkat haji bersama-sama membuat Puriyanti Rahayu pun bekerja keras mendapatkan penghasilan dengan berjualan gorengan. Pasangan suami istri ini pun kompak menabung dan menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit selama puluhan tahun untuk pergi haji. Dari hasil tabungan itulah Kasyadi dan istri mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Meski sepertinya akan sangat sulit, tapi luar biasanya, pasangan suami istri ini berhasil mewujudkan impiannya. 2025
mereka berhasil melunasi seluruh biaya haji. Kasyadi menegaskan, meskipun kurang dari sisi ekonomi, tapi niat Kasyadi dan istri sangat tulus mengumpulkan uang untuk pergi haji. Kasyadi percaya, jika Tuhan berkehendak semua bisa terjadi. Ditakdirkan untuk berangkat dan tidak, wallahu alam. Karena saya juga punya anak-anak, sehingga saya kalau seandainya tahun 2012 atau tahun sebelum ini saya dipanggil harus pulang, ya masih ada anak-anak, kan bisa digantikan oleh anak. Tapi niatan saya tetap niatan untuk ibadah haji. Berarti nggak perlu kaya untuk bisa Oh enggak, tidak perlu kaya. Yang penting niat dan daftar. Nah, kalau niat dan daftar ya percuma. Gitu ya. Nah, saya ini kepingin sembahyang asar tapi tidak niat, tidak wudhu, yo itu harus niat. Dijadwalkan Kasyadi bersama istri akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 29 Mei 2025, tergabung dalam pemberangkatan gelombang kedua untuk wilayah Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji tahun ini semakin dimudahkan dengan sejumlah inovasi pelayanan ibadah haji. Layanan kartu debit untuk transaksi hingga fasilitas kursi roda untuk lansia dihadirkan agar jemaah semakin nyaman beribadah. Pelaksana tugas Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Bob T. Ananta, mendampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam acara pelepasan ratusan jemaah haji di Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Dalam gelaran acara, pelaksana tugas Direktur Utama Bank Syariah Indonesia turut melakukan penyerahan simbolis bantuan kursi roda bagi jemaah haji dari PT Bank Syariah Indonesia kepada Menteri Agama. Penyediaan fasilitas kursi roda dilakukan dalam memastikan setiap jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lebih nyaman. Dalam memberikan dukungan kepada jemaah haji, PT Bank Syariah Indonesia menyediakan layanan kartu debit mabrur untuk kemudahan transaksi terutama bagi lansia di Arab Saudi. Pada tahun 2025, PT Bank Syariah Indonesia melayani 171.806 jemaah lunas haji reguler dengan kepercayaan masyarakat tercermin dari kurang lebih 3,3 juta jemaah yang masuk dalam waiting list haji BSI dengan nilai setara 87 triliun rupiah. BSI itu mungkin salah satu bank syariah yang sementara ini di syariah Indonesia terbesar. Itu komitmennya secara full untuk mendukung haji, dan sebenarnya tidak cuma haji, umroh juga ya. Tetapi oke, di konteks haji ini kita cukup punya komitmen yang tinggi. Mungkin sebagai contoh bahwa di tahun ini kita itu ditargetkan 165.000 untuk yang kemudian berangkat, tetapi kita bisa melebihi target 171.000. Kedepannya PT Bank Syariah Indonesia sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual selalu berkomitmen mendampingi perjalanan ibadah haji nasabah. Dari Jakarta, Dilemi Aulia, Jaka Samsah, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemandangan tak biasa terlihat di area tawaf yang mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah yang nampak sepi jamaah. Ka'bah sepi dari jamaah haji dan hal ini sebagai penanda dimulainya musim haji tahunan. Inilah suasana di Mataf pada Jumat waktu Arab Saudi. Area tawaf tampak sepi jemaah. Area yang biasanya dipadati jutaan umat muslim ini nampak lengang, hanya diisi oleh sejumlah kecil jemaah haji yang baru tiba. Sepinya Mataf menjadi penanda dimulainya musim haji tahunan sekaligus berakhirnya musim umroh. Situasi ini merupakan dampak langsung penegakan larangan tinggal di Mekah pemegang visa non-haji. Peraturan ini efektif berlaku sejak 29 April lalu hingga berakhirnya musim haji. Otoritas Arab Saudi tengah gencar mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dengan berbagai langkah ketat. Penegakan aturan ketat diharapkan arus jemaah haji lebih terkontrol dan fokus pada mereka yang memiliki izin resmi. Sementara itu, calon jemaah haji gelombang pertama telah mulai melakukan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi. Sebelumnya, sejumlah kelompok terbang gelombang pertama asal Indonesia telah tiba sejak hari Jumat.
Para calon jemaah haji akan tinggal di Madinah selama 8 hingga 9 hari sebelum bertolak ke Mekah menjelang puncak haji. Sebagian jemaah mulai melakukan sholat arba'in, yaitu ibadah sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu atau 8 hari berturut-turut. Namun calon jemaah haji diimbau untuk menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk sholat arba'in di Masjid Nabawi karena hukumnya sunnah. Jemaah pun diimbau untuk menyimpan energi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak haji. Pemirsa, Pangsuma FC maksud kami menunjukkan keperkasaannya di ajang Futsal Nation Cup 2025 dengan keluar sebagai juara. Klub futsal asal Pontianak, Kalimantan Barat ini menjadi juara setelah menaklukkan lawannya Cosmo JNI di babak final. Partai final Futsal Nation Cup yang mempertemukan Pangsuma FC dan Cosmo di Gor Amongrogo, Kota Yogyakarta berjalan sengit. Kedua tim menampilkan permainan yang sangat menawan sejak menit pertama. Saling jual beli serangan terjadi sepanjang laga, namun pertahanan yang kuat membuat kedua tim kesulitan mencetak gol di babak pertama. Gol baru tercipta pada pertengahan babak kedua. Pangsuma FC yang tampil lebih agresif mampu mencuri gol lewat sepakan keras Dani Alves. Gol sematawayang ini mengantarkan Pangsuma FC menjuarai ajang Futsal Nation Cup 2025. Ini piala pertama untuk Pangsuma FC. Semoga kedepannya kami tetap bisa meningkat dan bisa meraih juara di Futsal Liga Pro tahun ini. Pertandingan seru juga ditampilkan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC melawan Favage Banua dalam perebutan tempat ketiga. Tampil apik di sepanjang laga membuat BTS FC mampu mengontrol jalannya pertandingan. Tim asal Surabaya ini mampu mengatasi permainan Favage Banua dan menutupnya dengan kemenangan 3-1. Dengan kemenangan ini, BTS FC meraih juara ketiga dalam ajang Futsal Nation Cup 2025. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, portal berita kebanggaan milik MNC Group Okezone.com menggelar turnamen Okezone Fun Futsal 2025 di Futsal Cilandak Sport Center, Cilandak, Jakarta Selatan. Turnamen yang mendapat dukungan penuh dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI ini diikuti oleh pelajar SMA dan korporasi se-Jabodetabek. Tendangan bola pertama oleh Direktur MNC Portal Masirom dan anggota Komite Eksekutif FFI Andri Paranoan menjadi penanda dibukanya turnamen Okezone Fun Futsal All Star 2025 yang digelar di Futsal Cilandak Sport Center Cilandak, Jakarta Selatan. Turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian acara HUT ke-18 Okezone ini diikuti oleh 8 kelompok futsal antar pelajar SMA dan 8 kelompok futsal antar korporasi se-Jabodetabek. Turnamen ini kita berharap mungkin ada bibit-bibit potensial futsal yang nantinya bisa berkembang lebih jauh sehingga bisa menjadi atlet-atlet profesional yang menjadi kebanggaan Indonesia tentunya. Terima kasih banyak atas undangan dari teman-teman Okezone dalam rangka Fun Futsal tahun 2025. Kami hadir di sini untuk mendukung Okezone dalam rangka pengembangan futsal di Indonesia. Turnamen semakin meriah dengan kehadiran sejumlah selebriti ternama tanah air yang ikut bertanding dalam ajang tahunan yang digelar Okezone ini. Tentunya seru banget dan yang nggak disangka itu capeknya juga berasa gitu. Jadi kayak main bener sama temen aku sendiri di SMA atau di mana gitu. Udah lama kan nggak olahraga juga ya. Jadi pas olahraga lagi di sini berasa capeknya gitu. Harapannya buat olahraga futsal terutama banyak bibit-bibit unggul di Indonesia. Semoga bisa ke ajang internasional. Okezone Fun Futsal All Star 2025 kategori pelajar SMA berhasil dimenangkan oleh SMA N1 Parung setelah melibas lawannya SMA Hutama Bekasi 3-0 di babak final. Sementara itu kategori korporasi dimenangkan Tower Bersama Group atau TBIGFC yang berhasil mengandaskan perlawanan tim BS1 dengan skor tipis 1-0. Dari Jakarta, Amrina Rida Novandui, iNews melaporkan. Gempa yang mengguncang Gorontalo pada Sabtu malam mengakibatkan salah satu bangunan sekolah menengah atas di Kecamatan Randangan, Pohuwato mengalami kerusakan. Ya, peristiwa gempa terekam CCTV di sebuah minimarket.
Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik terjadinya gempa di salah satu minimarket dan membuat pengunjung dan karyawan toko lari berhamburan. Gempa bumi dengan magnitudo 6 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Sabtu malam sekitar pukul 20:51 waktu Indonesia Tengah. Gempa ini bahkan terasa hingga kota Gorontalo. Sebagian warga terlihat panik dan memilih keluar dari rumah karena takut rumah mereka roboh akibat gempa. Sementara itu dilaporkan satu bangunan sekolah di wilayah Kabupaten Pohuwato yang menjadi pusat gempa yakni SMA Negeri 1 Randangan mengalami kerusakan. Plafon bangunan sekolah tersebut ambruk dan berserakan. Beberapa detik, mungkin 5-10 detik, dapat rasa bergoyang, pokoknya goyang begini. So aku cari tadi yang taman, kayaknya tanah goyang ini. Sudah rasa ke sana. Mungkin beberapa detik selanjutnya itu sudah mulai bukan lagi begini, so bergoyang memang ini. Situ sudah berdiri, so baik cari tempat aman, jangan sampai mau tertimpa material bangunan atau apa begitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di 35 km barat laut Pohuwanto. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mengeluarkan data terkini terkait dampak kerusakan dan korban jiwa akibat gempa ini. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Kabupaten Pohuwanto, Gorontalo diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews, ada Nur Faizi Hasan yang berada di kantor BNPB Gorontalo di sana. Halo, selamat pagi Nur Faizi. Bagaimana dampak gempa yang terjadi di sana? Ya, selamat pagi Mbak Galuh. Ya, saat ini saya tengah berada di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo, di mana menurut hasil data yang saya peroleh dari pihak BNPB, terdapat kerusakan di SMA 1 Randangan, tepatnya ada beberapa kelas yang atapnya ambruk. Sementara itu di Kecamatan Pohuwato terdapat satu rumah yang mengalami kerusakan ringan, serta ada korban yang mengalami luka-luka ringan. Ya, bagaimana dengan kondisi para korban dari wilayah gempa terparah? Korban sendiri hanya mengalami luka ringan dan hanya dirawat di rumah saja. Ada berapa banyak korban yang terdampak gempa di sana, Nur Faizi? Menurut data yang kami peroleh hanya satu orang saja yang mengalami luka ringan itu. Artinya meskipun gempanya cukup kuat, tapi tidak menimbulkan banyak korban ya, Nur Faizi? Ya. Dan bagaimana wilayah atau daerah mana yang mengalami dampak gempa terparah di sana? Yang mengalami dampak terparah itu ada di wilayah Kabupaten Pohuwato, tepatnya di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Randangan dan Kecamatan Pohuwato. Kabarnya ada bangunan juga yang rusak dan roboh, dan itu bagaimana solusinya atau apakah sudah dilakukan perbaikan dari bangunan yang roboh tersebut? Saat ini kami masih belum memperoleh info tersebut. Namun kami masih akan mencoba terus kepada pihak BPBD untuk penanganan bangunan-bangunan yang rusak. Bagaimana dengan penanganan darurat yang dilakukan oleh BNPB sejauh ini? BNPB sendiri saat ini masih mendata, masih hanya sementara untuk mendata. Kami juga masih belum memperoleh laporan lengkap dari pihak BNPB apa akan melakukan pemantauan ataupun mengecek lokasi yang terdampak. Baik, Nur Faizi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gorontalo. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan diri Anda.
Tidak terima karena suaminya ditangkap saat polisi menggelar razia narkoba. Seorang emak-emak di Pematang Siantar mengamuk. Namun polisi tetap membawa sang bandar narkoba ini ke Mapolres Pematang Siantar. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutaza undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Beberapa istri terduga pengedar narkoba ini mengamuk dan mempertanyakan barang bukti yang didapat polisi saat penggerebekan. Meski terus berusaha melakukan pengadangan, para terduga pelaku berhasil dibawa ke Polres Pematang Siantar. Sebelumnya, sejumlah pria kabur saat Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Lokomotif. Wilayah yang dikenal dengan Kampung Narkoba Bangsol ini kerap dijadikan lokasi peredaran sabu. Dalam penggerebekan, 4 pria terduga pengedar sabu ditangkap serta seorang wanita yang melakukan pengadangan. Ada video sebagai barang bukti. Kami telah mengamankan seorang perempuan tersangka Hazura Mustika yang mengakui sebagai istri dari tersangka Johari Prayudi yang ditangkap sebelumnya. Polisi akan rutin melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Bangsal untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darba Setiawan, iNews melaporkan.